أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد قد قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الذي اقرأ ربك الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة قال أيضا يحشر المرء مع من أحب Al-Mukarram Muhtaram para habaib para zuriyah Rasulullah SAW yang dikasih oleh Allah untuk kita dan mereka habib kita hadir bersama kita dan di masa kita Rasulullah Al-Mukarram ya Habib Mahmud Al-Ba'bud Aminah Habib Aulia Sagab Inna Billah Habib Osman Al-Hirin Habib Awsar bin Yahya para Habib Fathur Rahman Asagab dan para habaib-habaib yang lainnya yang perlu kita ingat mereka dititip oleh Allah untuk kita. Artinya semasa kita lah. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kita dengan berkah adanya mereka. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Terkhusus pada anak-anak kita Jamaah Maulid Al-Hafsi yang kita cintai. Ucapan terima kasih kepada pengatur acara dan ribuan terima kasih pada sahibil bait. Alhamdulillah sama-sama kita manjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita kembali berhadir dalam rangka memperingati hari lahir atau bulan lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun mohon maaf duduk lah, tapi mic-nya menyaring, nggak ada apa-apa, sama aja. Diri itu kan menyaringkan suara. Duduk tak orang nyaring, itu orang ajan maka berdiri. Tidak mengurangi akan kita mentakzim meriahkan peringatan pada malam hari ini.
Memulai tadi sambutan berduduk. Jadi orang kayak apa, orang berdiri kan cocok, ampun rumah berduduk. Hanya berdiri dan orang berdiri juga ya sama. Yang penting ada kalah kita. Orang berdiri, orang ada nyaman. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Sesuatu yang kita kerja seperti contohnya pada malam hari ini peringati maulid atau membaca maulid, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh Imam Syafi'i wajib di waktu salat salawat. Memang lain wajib seumur hidup sekali. Syafi'i, Ahmad bin Hanbal sama. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallam, hai orang nambah iman, baca salawat 5, itu perintah wajibnya di dalam salat, sunnah di luar salat. Yang ada hubungannya ta'alluq wasalahnya dengan peringatan maulid, karena kita peringatan maulid ini menurun agar supaya orang membaca salawat kepada Rasulullah, sesuatu yang muasalah berhubung dengan makna menyuruh membaca salawat, itu masuk di dalil situ. Ya ayyuhalladzina shallu, ini dasar orang peringatan maulid sebahagiannya. Sesuatu yang membawa kepada membaca salawat kepada Rasulullah SAW, maka itu sama hukum dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallim taslima. Itu peringatan maulid. Ulama membahas tentang ayat itu terhubung dengan surah atau ayat yang lain. Karena lahirnya Rasulullah, kemudian berjalannya kehidupan Rasulullah, kemudian perjuangan Rasulullah, kemudian wafatnya Rasulullah, setelah itu beliau meninggalkan peninggalan kepada kita. Itu semuanya masuk di dalam makna tazkirah maulid, memperingati hari lahir atau bulan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya salam satu harus seperti ini, tidak. Lama di dalamnya makna daripada kita ta'zim, memeriahkan, menghormati, mengenal, peringati di dalam makna terhubung kepada diri pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulid sudah, tazkirah, peringatan maulid sudah namanya. Dalam surah Al-Ahzab, kalau Allah Ta'ala, kita sering bacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bahwasanya Allah bersalawat kepada Nabi. Al-Mufassir dari sahabat-sahabat Rasulullah ijma' ada khilafiyah di dalam tafsirnya, tetapi seluruhnya makna salawat Allah adalah memberi rahmat. Rahmat Allah itu dinamai salawat karena Allah qadim, alamnya itu qadim, tidak ada huruf dan suaranya, alam sifatnya. Wajib Allah bersifat kalam mustahil,
bukmun besok bagian dirinya kalau Allah Musa taklima. Nah ini masuk di dalam Allah bersalawat bukan kalam hingga di mufassir kan Allahumma shalli ala Muhammad bukan itu maknanya memberi rahmat. Maka dari sebelum Rasulullah lahir ke dunia mulai di alam rahasia sampai di alam ruh, alam nur, alam ruh sampai jahir seluruhnya dalam lindungan pemberian rahmat Allah. Dakwah Rasulullah SAW bukan mudah seperti kita aman aja ada. Dakwahnya penuh tantangan. Awal hubungan surah Iqra. Setelah Iqra 3 tahun terputus wahyu. Baru diawali ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Awal dakwah Rasulullah SAW dengan rahasia sembunyi-sembunyi. Kita melihati rahmat Allah memelihara kepada Rasulullah SAW dalam dakwahnya. Setelah dakwah Rasulullah disuruh oleh Allah fasda' bima tu'mar wa aridil musyrikin ya jahilin, itu setelah itu baru dakwahnya terang-terangan. Sampaikan risalah Allah. Disinilah makna kita melihat ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik kama ballaghta wallahu ya'simuka minan nas. Yang kita lihat rahmat Allah kepada Rasulullah dalam dakwahnya. Ditantanglah dakwah Rasulullah SAW oleh tokoh besar. Pertama paman beliau Abu Lahab, yang kedua Abu Jahal. Dua-duanya ini sangat memusuhi kepada beliau. Rasulullah berdakwah berjalan beliau dengan orang yang banyak. Qulu la ilaha illallah tuflihu, ayu kata oleh kalimah la ilaha masuk Islam. Tuflihu, kamu beruntung. Oleh pamannya. Jangan kamu ikuti ini. Seolah mengatakan bahwa Rasulullah itu hanya orang-orang yang di dalamnya makna orang hina. Sampai Rasulullah SAW dilimpar dengan debu. Dan di waktu Rasulullah awal dakwahnya naik ke Safa, maka beliau menyeru. Disitulah pamannya mengatakan, "Abban laka ya Muhammad." Kita mengambil bahwa di situ ada rahmat Allah, pemeliharaan Allah. Bukan hanya menantang, tapi bagaimana menghilangkan makna dakwahnya. Orang sudah baik bahasanya, bagaimana supaya rusak? Bukan hanya pamannya, tapi istri pamannya. Sehingga di situ disebutlah dalam surah Al-Lahab, Rasulullah SAW beliau baca Quran. Kemudian mereka mencari Rasulullah di waktu salat itu. Tujuannya agar supaya bermacam-macam lah yang diperbuat, yang isinya mengganggu dan menyakiti. Bagaimana makna innallah wa mal yusallinya ini memberi rahmat. Begitu Rasulullah salat, terdengarlah bacaan Rasulullah. Begitu mereka mau mengganggu menyakiti, tidak terlihatlah badan Rasulullah. Suaranya ada, tapi badannya tidak ada.
idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna hijaban mastura. Apabila kamu baca Quran, maka kami jadikan antara orang yang tidak beriman ada dinding yang sangat tebal tutupannya. Artinya rahmat Allah itu bisa badan seseorang yang ada wujudnya. Begitu orang mau mengganggu, hilang badannya, tapi suaranya ada. Dia datangi ke depan, suara ada. Kemudian datangi ke belakang, suara ada. Itulah salat baca Quran. Ada ya salatnya dengan salat Nabi Ibrahim alaihissalam. 2 rakaat di waktu pagi, 2 rakaat di waktu sore. Itu maknanya rahmat Allah tadi, bahwa Allah bersalawat kepada Rasulullah memberi rahmat. Ini nanti di akhirnya kita ingin mencapai rahmat Allah itu. Beberapa kali musuh Islam Abu Jahal dengan niat ingin membunuh Rasulullah, dengan niat ingin mencelakai Rasulullah, dengan untuk menyakiti Rasul, tapi semuanya tidak tercapai. Dia bersumpah dengan asma Allah, waktu Rasulullah nanti salat saya akan injak lehernya. Tapi begitu ia mendekat, dia lari, pucat tulangnya. Sangat takut dia. Sehingga ditanya dia oleh temannya, kenapa kamu bersumpah ini mau mengganggu itu Muhammad, tapi begitu dekat lari kamu. Katanya saya lihat unta laki besar. Di waktu saya mendekat dia mau menerkam saya. Ada jenis unta. Pohlon minal ibil, unta penjalo pejantannya. Tapi giginya sangat tajam. Ditanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, itu siapa yang menjaga sampean? Dia Jibril. Itu Jibril. Jikalau ia mendekat, saya dibinasakan oleh malaikat. Maknanya bahwa Allah memberi rahmat kepada Rasulullah itu dengan nyata. Salawat Allah kepada Rasulullah dengan nyata. Di dalam dakwah perjuangan beliau sampai kepada kita. Jikalau tidak rahmat Allah, tidaklah kita ini Islam dan iman. Karena rahmat Allah kepada Rasulullah. Usalli, Allah bersalawat kepada Rasulullah, sampailah ke kita. Sampailah Rasulullah melahirkan juriyah-juriyah, walaupun bahasa kita yang ada pada kita sebahagiannya aja. Juriyah Rasulullah tidak hanya terbatas di negeri kita, tapi menyeluruh seluruh dunia. Selama mereka ada, kita tidak akan terjadi hari kiamat. Amanul li ahlil ardh, jadi keselamatan tanda bahwa belum terjadi hari kiamat. Habaib tidak ada lagi untuk mengikis makna kehidupan. Akhirnya tidak ada lagi kalimat la ilaha illallah. Artinya alhamdulillah habib-habib kita dan di masa kita dengan asbabnya. Innallaha malaikatahu yusalli, bersalawat mereka. Allah bersalawat, malaikatnya bersalawat. Sampai ke kita salawat Allah. Maknanya perlu kita ambillah sebahagian daripada sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dipelihara oleh Allah karena ketulusan, ketangguhan jiwa beliau dalam dakwahnya. Sampai beliau dipanggil oleh pamannya Abi Thalib dengan sebab masyarakat seperti terganggu semuanya. Nah, Rasulullah hanya satu, la ilaha illallah. Masyarakat menyembah beberapa Tuhan. Dan Rasulullah menyatakan seluruhnya itu hanya dengan kebodohan, tidak dengan kebenaran. Terganggu seolah orangnya. Karena sudah seperti jadi darah daging menyembah yang lain.
Bagaimana Rasulullah? Karena ketangguhan jiwa beliau, ketulusan kepada Allah. Beliau berkata kepada pamannya, jikalau hari, di siang hari, bulan, di malam hari, dikasih tangan kanan, dikasih tangan kiri, saya tidak berhenti dakwah. Itu maknanya ketangguhan jiwa. Karena ketulusan hati asalnya. Dan ini yang kita pakai di dalam makna terakhirnya. Kita tidak membahas lagi salawat malaikat, tetapi kita diperintah membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ akan kita hubungkan dengan pemberian Allah kepada Rasulullah. Sebenarnya kita sangat perlu melebihi Rasulullah, tapi tidak ada yang melebihi salawat Allah kepada kita, hanya berkah daripada berkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di waktu sahabat Rasulullah Abu Zarin, satu riwayat Umar bin Khattab, dengan dua riwayat sama riwayatnya, melihat Rasulullah SAW keluar berjalan menuju Abun. Setelah itu Rasulullah masuk kebun kurma Nahlan. Dilihat oleh sahabat, ternyata Rasulullah sujud. Sangat takut sahabat karena sujudnya lama. Siapa tahu Rasulullah wafat di waktu sujud, karena lamanya sujud itu. Umar bin Khattab membiarkan, mundur sedikit dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang lain mendekat, seolah kayak memeriksa apakah Rasulullah masih hidup. Maka bangunlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sujudnya. Maka beliau bergembira. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, sampeyan kami sangat takut, sujudnya sangat lama. Apa sebabnya? Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah datang kepada saya Jibril, beritahu, ya Muhammad, man shalla alaika min ummatik sallallahu alaihi asra. Siapa yang bersalawat kepada engkau, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, oleh Jibril dari umatmu, Allah akan bersalawat kepadanya 10. Ini hubungan kita tadi. Hubungan ketangguhan, kekuatan Rasulullah, karena Allah Ta'ala beri rahmat, kita ingin dapat itu, tapi tidak, jalannya hanya melewati Rasulullah. Siapa membaca salawat kepada Rasulullah 1 kali, Allah memberi rahmat 10 kali. Mendengar itu Rasulullah sujud berterima kasih kepada Allah. Sangat lamanya sujudnya. Karena terhubung kepada beliau tadi. Permasalahan-permasalahan yang menjadi masalahnya di bawah, di zaman kita, permasalahan ini. Di dalam menjalankan kebaikan, jadi apa saja tapi kada tangguh orangnya. Sebentar-bentar lemah sih. Ada tulus. Tidak bisa ada kekuatan ketulusan kecuali Allah yang memberi rahmat kepada kita. Baru bisa hidup ini tidak seperti satu kata. Kalau dalam film tidak seperti lampu Aladin, begitu simsalabim jadi tidak. Ya, perlu perjalanan.
Hidup ini tidak pandang siapa. Orang yang diberi kekuatan oleh Allah, diberi pemeliharaan, dia akan selamat dan sempurna. Kalau tidak diberi oleh Allah itu, dia tidak akan selamat. Dulu di zaman kita, zaman guru kita lagi muda, Allah yarham Syekh, dulu kumpul. Tidak hanya beliau yang menonjol, sangat banyak yang menonjol dan istimewa. Tapi di dalam perjalanannya, beliau terpilih. Matapura itu kota ulama. Bukan hanya ulama, di sana letak kota para aulia. Orang Kalimantan Selatan kenal semuanya. Matapura kota Intan, bukan semata Intan, tapi di sana letak aulia. Orang-orang besar. Dari sana menyebar seluruh para aulia. Matapura asalnya yang mengangkat para habaib. Dulu tidak kenal orang sama habaib, taunya hanya saya tahu habib itu apa, taunya karena semasa dengan orang banyak ya, dia beliau bekerja apa seluruh kadang di seluruh orang dia senang ada tabucur habib yang naik, tapi dikasih duit bang, karena habibnya tidak habib kaya. Kampung kami tidak ada Habib Hasim, lahir Habib sudah meninggal. Orang tidak kenal Habib. Sama seperti kita aja. Yang mengangkat Martapura. Artinya setelah diperiksa bagaimana amaliyah guru sekumpuh, ternyata amaliyah salawatnya melebihi daripada yang lain. Beliau punya tarikah salawat yang mingguan, tapi pribadinya salawat aja. Tidak kurang daripada 12.000. Pantas Allah memberi kekuatan tangguhan. Dulu di dalam pagar Lampayan ada guru yang sangat hebat ahli kebatinan, diakui oleh masyarakat, tapi Allah akan memilih. Namanya hidup ini bukan seperti saya dan saya, tapi hidup namanya menjalani perjalanan yang digariskan oleh Allah. Dan macam manusia ini jatuhnya, ada jatuh sebab perempuan, ada jatuh sebab pangkat, ada jatuh sebab harta, ada jatuh sebab keluarga. Hidup apabila kada tulus, bermasalah di ujung. Di waktu Rasulullah SAW sendiri beliau dilihat oleh beliau 2 malaikat. Beliau berbaring, satu di atas kepala, satu di bawah kaki. Malaikat bercerita, yang satu dengan yang satunya, bagaimana sih contohnya ini Rasulullah dengan umatnya. Adalah malaikat yang satunya percontohannya seperti seseorang berjalan melakukan perjalanan musafir. Dia berombongan, sampailah ia satu tempat hutan, Apazah. Tidak ada di sana penduduk. Yang namanya hutan, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Padang pasir. Mau kembali lagi kepada asal kampung, tidak bisa. Mau meneruskan, tidak bisa. Tertahan di Mapajahsan, karena sudah habis perbekalan. Pulang ya mati, meneruskan ya mati. Di
waktu sangat susahnya orang melakukan perjalanan, datanglah seseorang yang mengasih tahu, kamu mau ikut saya ada punya kebun, saya ada punya telaga. Kebun saya kamu bisa makan, telaga saya kamu bisa minum. Menawarkan kenikmatan. Sedangkan orang tadi bertahan dia, maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Bagaimana seseorang lagi kalau sudah tidak bisa apa-apa, dia pasti mengikut orang itu. Tapi kebenaran yang ikut. Seperti itulah percontohan kita. Kita ini sudah tertulis hidup di dunia. Mau mati bunuh diri tetap kafir. Meneruskan perjalanan sangat ditakutkan dengan siksa Allah. Allah ada bisi Tuhan. Allah banyak dosa-dosa aja. Ada sama sekali kebaikan. Hanya satu orang yang menawarkan untuk menyelamatkan kita, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau bermundur tidak bisa, mau maju tidak bisa juga. Tapi Rasulullah SAW menawarkan kita. Saya menyelamatkan umat saya seperti contohnya umat itu masuk ke lampu-lampu, di kupu-kupu, rama-rama, ya, dia membakar dirinya. Oleh Rasul saya yang menyembahnya. Artinya untung kita punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada harapan selain Rasulullah. Di sini kita memutar arah hidup. Amaliyahkan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang yang beriman, bacalah salawat olehmu kepada Rasulullah dan bacalah salam. Sahabat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami sudah mengerti salam kepada sampeyan. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Bagaimana kami baca salawat kepada sampeyan? Rasulullah mengajarkan salawat Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Wa barak ta'ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Bil alamin innaka hamidum majid. Tanpa dibuat Sayyidina. Karena itu riwayat hadisnya. Kita mengamali akan boleh aja membuat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, boleh saja. Wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim, boleh, malah disunahkan. Di dalam makna terbaik membuat Sayyidina. Karangan daripada Yusuf Al-Bahani di dalam kitab beliau sangat membahas tentang satu kata Sayyidina. Tapi permasalahannya kita membaca salawat itu kadang-kadang ada bujur, walaupun dapat pahala. Bujur kada bujur tetap berpahala. Ini salawat hebatnya. Ingat kada ingat tetap berpahala. Baca salawatnya bahaya atau lupa tetap berpahala. Allah kada begitu berzikir lupa, ada bernilai. Allahu Akbar salat sunnah lupa, ada pahalanya. Nilainya sekadar khusyuk, sekadar ingat. Tapi begitu salawat, lupa tetap ada nilai. Tapi itu bukan tujuannya. Yang maksud kita, kalimahnya ya ayyuhalladzina amanu sallu, hai orang yang salawatlah, tulus hati. Bagaimana merasakan salawat itu rasanya? Dengan ketulusan jiwa, tanpa mengharap Allah balas, tanpa mengharap syafaat Rasulullah, tanpa mengharap ketulusan seseorang mukmin bersalawat kepada nabinya. Ini awal seluruhnya. Kalau ada seperti ini tidak akan bisa. Seluruhnya mau balasan saja. Insafnya, sadarnya diri kita di waktu membaca salawat itu dengan ketulusan dan menghormat, mentakzim membacanya. Ketulusan kita sendiri. Ini yang maksud kita tadi tidak disampaikan oleh ulama.
Bagaimana salawat satu yang kecil dengan ketulusan jiwa, ya sangat indah. Yang menghilangkan seluruh kejenuhan di dalam hidup, kesusahan di dalam permasalahan hidup, pikiran-pikiran yang tidak positif, pekerjaan-pekerjaan yang di dalamnya merusak iman dengan ketulusan. Bagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu Rasulullah mengajarkan salawat. Ya Rasulullah, saya malam hari baca salawat kepada Engkau sepertiga malam, malam bagi tiga, tambah kata Rasulullah. Ya Rasulullah, separuh malam, tambah kata Rasulullah, seluruh malam. Jan tumpar jambak. Kalau kamu kawah semua salawat itu satu malam, bisa kamu diampuni oleh Allah. Seluruh apa yang kamu inginkan di waktu hidup akan sempurna, selesai. Maknanya melebihi daripada amal yang lain. Orang yang susah asal bujur-bujur baca salawat itu, dia akan menjadi, bahasa kita, susah dengan harta, dia akan berharta. Susah pikiran, dia akan diberi pikiran yang indah, jernih. Susah dengan pekerjaan, dia akan dikasih pekerjaan. Tergantung orangnya. Salawat itu aja. Hanya membacanya aja, tulus-tulus baca. Allah sekecil salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi Umi wa alihi wasahbihi, tapi ketulusan hati, dengan sadar tanpa mengharap balasan bacanya. Coba latih seperti itu, insyaallah terbuka seluruh permasalahan. Ini tidak hanya kepada orang biasa, kepada habaib pun. Habaib lebih cepat sih kabulnya apabila mereka menghubung datuknya dengan salawat. Saya yakin tidak ada masalah hidup. Ini permasalahannya, insya Allah rata-rata kurang salawat. Kenapa kita zaman dulu lah, aku lihat Habib sangat berwibawa, doanya mustajab, salawatnya itu amaliyahnya kepada datuknya, dia mengerti tentang hubungannya salawat itu dengan ketulusan jiwa, seolah yang baca ini datuk, ini habaib. Kalau kita diajarkan oleh Syekh Saman Al-Madani dari Datuk Kalampayan, dari guru kita di Sapungpo, sampailah kepada kita semua, boleh mengamalkan. Apabila kita membaca salawat kepada Rasulullah, bukan kita yang baca salawat itu, tapi Rasulullah yang baca salawat di dalam diri kita. Karena dalam diri kita ada sir, dari sir Rasulullah yang nurnya. Nur itu yang baca salawat. Yang itu hanya seperti peradaban, isinya ketulusan kita. Bagaimana agar supaya tulus? Ini melatih awal memasuki ibadah salat, melatih awal memasuki zikir, melatih awal masuki istighfar, melatih awal masuki orang mau bersedekah, melatih awal orang mau mengajar, orang mau belajar. Salawat ini, dari itu salawat pembuka seluruh pintu. Seluruh kejahatan dan bala bencana ditutup oleh salawat. Apabila baca salawat, 7 lapis langit terbuka. Pintu aras siap menerima. Begitu salawat tidak dibaca, tertutuplah pintu itu. Doa permohonan tidak bisa menyampai kepada Allah. Hanya yang melatihnya aja. Jadi dilatihlah di waktu membaca salawat. Jangan mengambil itu kelebihan saja. Siapa membaca satu salawat Allah bersalawat kelebihan. Tapi di waktu kita membaca, ketulusan dan keikhlasan kita kepada Rasulullah. Memang Rasulullah, saya harus bersalawat karena Rasulullah saya ini. Saya di waktu beliau berjuang tidak ikut perang, tidak ikut dakwah. Hanya saya di waktu hidup saya harus bersalawat. Tulus betul-betul. Ini permasalahannya. Makanya ulun membahasanya satu ayat ini aja. Dan terbuktilah salawat Allah.
Teliti saja seluruh para aulia. Habaib kad habaib, tua orangnya muda. Kenapa mereka berwibawa berkaramah? Seluruhnya salawat. Orang anak perempuan iya begitu meludah, lidahnya meludah ke air sumur naik. Seorang ulama besar ingin berwudu, tidak ada timba. Dia bagaimana ini mau berwudu, tidak ada timba? Maka oleh anak kecil. Kamu ulama, bagaimana dia bisa menaikkan air? Orang dulu punya karamah. Begitu masuk kata ulama, mereka punya karamah. Kalau kita tidak ada karamahnya, kurang salawat. Bagaimana dia? Tidak ada timba, kata saya mau wudu. Maka meludahlah anak perempuan itu kepada sumur, naiklah sumur itu. Bisa wudu. Tanpa ada proses apa aja. Selesai salat. Ini ulama tanya, apa amaliyah kamu? Ternyata ia dawam berkekalan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat amaliyah mudah. Kenapa kita melihat zaman dulu orang-orang dekat dengan habaib, dengan guru sekumpul semuanya berkeramah. Guru sekumpul mengajarkan salawat. Kalau sambil habis asar duduk ambil tasbih, menunggu maghrib itu bisa 5.000 salawat. Tapi kita maunya jalan aja. Kalau ratus-ratus itu tidak apa-apanya. Kesalahan kita namanya diberi Allah Ta'ala Rasulullah tapi tidak mensyukuri. Disitulah kita memberi sadaran jiwa lah, sadar sorangan aja. Jangan oleh paksaan orang apa seluruh tahu dengan imbauan surga pahala atau syafaat, tidak usah. Memang kita sebagai umatnya harus bersalawat kepada Rasulnya. Tulus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi. Tulus betul-betul. Teruslah didawami ketulusan jiwa itu. Insyaallah terbuka hijab. Oleh pengarang Muhammad Nafis, Nurun Nafis. Beliau di akhir kitabnya membuka tentang rahasia salawat ummi. Apabila seseorang mengamaliyahkan itu, dia akan mukasyafah. Dia akan dibuka oleh Allah dinding. Semuanya ke salawat. Tidak ada jalur lain. Karena mudah itu, tetapi dibaca. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermacam-macam mereka, tapi sama putarannya salawat. Para aulia sama putarannya salawat. Dari itu kita ada peringatan maulid untuk membahas itu sebahagiannya, agar supaya bagaimana sadarnya seseorang umat bersalawatlah ia kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu, walaupun kalimahnya salawat sebagai sunnah saja di luar sembahyang, tapi itu keperluan kita. Kita di waktu hidup perlu makan, perlu berpakaian, perlu ada tempat tinggal, perlu keluarga yang menghibur kita, perlu ada teman yang semuanya sejalan dengan kita. Tidak ada jalannya selain salawat. Orang bersalawat maka seluruh permasalahan hidupnya dijamin Allah, dimudahkan Allah. Masalah makan, masalah minum, masalah tempat tinggal, masalah apa seluruhnya sampai kepada teman. Allah tidak mengirim kepada teman-teman yang tidak sayang kepada dirinya, karena salawat itu menjadi bintik. Jadi sekali lagi sadar saja, insaflah diri baik-baiknya dengan kesadaran tulus hati membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa aja yang bisa salawatnya, tapi ketulusan itu sangat penting. Yang dia tulus sekali insya Allah menambah, kedua kali tulus lagi 2 kali menambah, tulus sampai 100 menambah itu jadi 200, tulus lagi menambahnya harus bertambah. Tapi mun pian kali tulus sekali beratnya hendak 2 kali ada hendak lagi, sampai 100 beratnya hendak 200 ada kawan lagi, ada tulus.
Itu isi dakwah Rasulullah. Beliau dakwahnya dengan ketulusan jiwanya. Wahai paman, jika diserahkan matahari, bulan, kanan kiri, saya tidak berhenti karena ketulusan dakwahnya kepada Allah. Maka Allah memberi rahmat, memberi pertolongan dengan dakwah Rasulullah sampai ke kita. Walaupun beliau wafat, tapi dakwahnya ada hancur. Semoga Allah Subhanahu wa taala bertaufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensihatkan badan kita, manjangkan umur kita selama dunia akhirat, terhindar bala bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada wa salihin dengan berkah wujud Rasulullah di dunia wal akhirah. Bismillah salatil Fatihah.